Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anil Lirtara Syakrisyah dengan NIM I1C120005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan lingkup kajian arkeologi maritim. Oke, baiklah, yang pertama, apa itu arkeologi maritim? Arkeologi maritim adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan laut, danau, dan sungai. Yang dipelajari dalam ilmu arkeologi yaitu material budaya maritim, termasuk kapal-kapal, fasilitas sisi tepi laut, muatan atau kargo, dan bahkan manusia sendiri. Lalu tentang ruang lingkup kajian arkeologi maritim. Yang bermula pada awalnya tuh isu kemaritiman ini yang digagas oleh pemerintah yang mendapatkan inspirasinya dari kejayaan di masa lampau yang secara umum diketahui oleh para ahli arkeologi yaitu kebesaran kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Para ahli arkeologi prasejarah juga akrab dengan isu kemaritiman yang dikaitkan dengan asal-usul bangsa Indonesia sekarang sebagai dua pelaut ulung yang dikenal dengan sebutan bangsa penutur bahasa Austronesia. Dan fenomena perburuan barang-barang kuno berharga yang berasal dari kapal-kapal di masa lampau yang sudah tenggelam. Lalu adanya kegiatan perburuan harta karun ini telah dilakukan sejak tahun 1960-an, namun mulai dieksplorasi secara besar-besaran tuh sejak awal tahun 1980-an yang disusul dengan pembentukan lembaga pemerintahan sebagai reaksinya yaitu PANAS BMKT. Sayangnya tuh lembaga ini justru menimbulkan tanggapan yang kontroversial gitu kan, yang dari sudut pandang arkeologi maritim karena fungsinya tuh bukan untuk melindungi kepentingan pembangunan kebudayaan, melainkan manfaatnya tuh sebagai barang komoditif yang dijual secara komersial melalui balai-balai lelang. Berdasarkan fakta-fakta itu dikatakan bahwa memilih topik arkeologi kemaritiman setidaknya dipengaruhi oleh pertimbangan politik aktual, latar belakang perkembangan penelitian arkeologi, dan masalah pelestarian cagar budaya bawah air. Kemudian tentang teori arkeologi maritim. Untuk teori tersebut saya masih kurang mendapatkan bahan, tetapi menurut McElroy dalam teori arkeologi maritim itu mengusulkan 3 hierarki, yang dimana dimulai dengan arkeologi bangkai kapal, di mana terjadinya sebuah situs kecelakaan, dan lingkungan. Arkeologi maritim pada mulanya itu perlu memahami proses merusak yang melibatkan proses menyaring dan pengecakan. Lalu proses penyaringan itu termasuk dengan hanyutnya bahan saat kapal itu hancur, lalu kemudian operasi penyelamatan dan disintegrasi yang semuanya dapat menghapus bahan dan artefak dari catatan arkeologi itu sendiri. Yang terakhir tentang perkembangan arkeologi maritim di dunia dan di Indonesia. Untuk perkembangan arkeologi maritim di dunia saya kurang mendapatkan bahan lagi, tetapi untuk perkembangan di Indonesia itu pada dasarnya kajian kemaritiman dalam dunia arkeologi di Indonesia telah dimulai pada saat dilakukannya penelitian yang berbagai hal yang terkait dengan kelautan dan pelayaran. Lalu pada tahun 1980-an, kajian ini kemudian berkembang memasuki ranah kedua mengenai penanganan peninggalan di bawah air. Diawali dengan pengiriman beberapa ahli arkeologi dalam program yang diselenggarakan oleh SPAVA. Upaya ke arah pengembangan ini digiatkan kembali pada akhir 1990-an, ditandai dengan dimuatnya deklarasi bahwa arkeologi bawah air harus dikembangkan di Indonesia pada Kongres Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia di Yogyakarta. Di antaranya tahun 2000 diselenggarakannya diskusi harta karun bawah air tantangan bagi arkeologi. Pada tahun 2001 dalam diskusi ilmiah arkeologi yang ke-14 yang diselenggarakan di Makassar. Selanjutnya tuh pada tahun 2002 pada seminar eksplorasi sumber daya budaya yang diselenggarakan di Jakarta atas kerjasama Pusat Studi Jepang dengan Departemen Kelautan dan Perikanan dan Universitas Indonesia. Pada tahun 2005 dibentuklah sebuah direktorat baru dalam lingkup Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang bernama Direktorat Peninggalan Bawah Air. Dalam pembahasan di atas itu tuh
memberi gambaran tentang ruang lingkup dan sejarah pengembangan kajian arkeologi maritim di Indonesia. Pengembangan ini tuh tentunya membuka peluang peningkatan kerjasama antara berbagai pihak dalam penelitian dan pemanfaatan peninggalan arkeologi maritim. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.